ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya lah kami memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Aku berlindung dari kekejian diri kami dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang tersesat di jalan Allah, maka tiada yang dapat memberi petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah saja, yang tunggal dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan tiada nabi setelahnya. Ya Allah, curahkanlah rahmat serta kesejahteraan kepada Tuhan junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Yang terhormat Dewan Juri, Panitia Pelaksana, serta segenap dosen,
benar dan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghargaan dan hadiah yang terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin min amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris shabirin. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Wa ulaika alaihim salawatullah min rabbihim wa rahmat wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka tatkala seseorang berhasil melalui ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun telah menanti, yaitu rahmat dan ampunan dari Sang Ilahi. Yang kedua, tatkala musibah diturunkan kepada seorang mukmin yang fasik, maka itu semata-mata adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada hambanya agar kembali mengingat Allah. Sebagaimana seorang guru yang menegur muridnya ketika lupa mengerjakan PR, maka sang guru akan memberikan sedikit hukuman agar sang murid tidak melakukan kesalahan yang kedua kali. Yang ketiga, tatkala musibah diturunkan kepada seorang kafir, maka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika masih ada seorang kafir yang mengatakan bahwa musibah yang diterimanya adalah ujian, maka katakanlah, ente kan dia sekolah, ngapain ikut ujian? Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan dari syarahan di atas dapat kita benar-benar bahwasanya hadapilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik, benar, dan tawakal. Bahwa hidup adalah ujian, maka berani hidup, maka harus berani pula menghadapi ujian. Hiduplah laksana batu karang di tengah lautan yang tak gentar walaupun ombak menyambar, tak terbang walaupun angin meniup kencang, dan tak gentar walaupun petir menyambar. Maka tatkala seseorang berhasil menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah pun telah menanti, yaitu rahmat dan ampunan juga surga Sang Ilahi. Dan yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak akan membebani seseorang melebihi kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kapasitasnya. Dan yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tak pernah ingkar janji. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bunga mawar, bunga melati, bunga mawar harum baunya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bil walidayah wa ridha